Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan mengenai aplikasi manajemen stok obat, ya. Oke, selanjutnya di sini ada anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Zaki Aprilian. Yang kedua ada Vero Glorifa. Yang ketiga ada Vanessa. Yang terakhir ada Alfa. Di sini kita akan membahas beberapa pembahasan. Yang pertama adalah latar belakang. Selanjutnya ada bukti wawancara. Selanjutnya ada Python code. Lalu ada Python code, namun outputnya akan kita tampilkan. Dan yang terakhir ada tampilan UI. Oke, di sini ada latar belakang. Latar belakangnya adalah di tengah era digitalisasi ini tentunya perancangan sistem yang baik sangat penting di masa sekarang. Di sini kami ingin mengetahui masalah sistem apa yang dihadapi oleh puskesmas dengan cara melakukan interview dan memberi solusi dari masalah yang ada. Selanjutnya di sini kami ada bukti wawancara. Di sini ada narasumber dari puskesmasnya. Bu Ristini merupakan seorang pegawai puskesmas di Jonggol, Jawa Barat. Di sini kami telah melakukan wawancara secara online. Kami mengajukan beberapa pernyataan, termasuk pernyataan mengenai permasalahan yang ada di Puskesmas Jonggol, Jawa Barat saat ini. Dari wawancara yang telah dilakukan, kami dapat mengetahui bahwa puskesmas ini sedang mengalami masalah pada sistem untuk manajemen stok obat yang tersedia. Oke, jadi untuk codingannya, yang pertama itu kita akan mengimportnya terlebih dahulu. Di sini kami menggunakan import SQLite D3, kemudian menggunakan from pretty table, import pretty table untuk tabelnya, lalu import matplotlib pyplot SPLT itu untuk menampilkan barnya ntar. Jadi yang pertama di sini memakai SQL3 connect ke database-nya. Ini digunakan untuk mengkoneksikan codingan ini ke database yang sudah ada. Oke, jadi untuk fungsi yang pertama itu ada fungsi untuk membuat table, yang dimana fungsi ini berguna untuk membuat table obat dalam database yang sudah ditentukan, dan table ini mempunyai variabel seperti ID, nama, stok, harga beli, dan harga jual. Tabel ini hanya dibuat jika belum ada sebelumnya. Oke, pada fungsi yang berikutnya, fungsi ini kami namakan fungsi read obat, yang dimana nantinya fungsi ini akan meminta input data obat dari pengguna, kemudian menghitung harga jual berdasarkan harga beli, kemudian menyimpan data tersebut ke dalam database SQLite, dan memberikan informasi kepada pengguna bahwa data telah berhasil disimpan. Jadi untuk output pada fungsi yang pertama tadi, sini bisa dilihat dia sudah menampilkan output menunya, lalu kita akan memilih nomor 1, yang dimana fungsi untuk memasukkan data obat. Jadi di sini pengguna akan diminta untuk memasukkan nama obat, banyak stok, harga beli. Kemudian akan memunculkan output bahwa obat yang telah dimasukkan pengguna telah ditambahkan ke dalam database. Yang berikutnya akan dijelaskan oleh saya, Vanessa. Nah, di sini kita memiliki fungsi bernama update obat dengan parameter plus or minus. Lalu kita meminta user untuk menginputkan integer ID obat yang ingin ditambahkan atau dikurangi stoknya. Kemudian program akan memeriksa apakah ID yang diinginkan tersebut terdaftar di database atau tidak. Nah, jika ID tersebut terdaftar, maka program akan mencari nama dan juga jumlah stok terkini yang sudah terdaftar di database tersebut. Nah, jika parameter yang dimasukkannya itu plus, maka program akan menghitung jumlah stok yang saat ini ditambah dengan jumlah stok baru. Begitupun kalau kita memasukkan parameter minus, maka program akan mengurangi stok yang saat ini dengan stok yang dikurangi saat ini. Lalu stok update tadi yang sudah diperbarui, mungkin ditambahkan atau dikurangi, maka program akan melakukan update pada jumlah stok sesuai dengan ID yang diminta tadi.
Lalu update stok tersebut masuk ke database. Nah, apabila ID yang diinginkan tersebut tidak ada, maka program akan memberikan alert atau peringatan bahwa obat dengan ID tersebut tidak ada di dalam database. Berikut adalah 3 contoh output dari fungsi sebelumnya. Nah, apabila kita mencoba untuk menambahkan stok obat, tetapi ketika kita menginputkan ID obat, program memberikan pemberitahuan bahwa obat dengan ID 4 tersebut tidak ada di dalam database. Nah, ini berarti ID obat 4 itu belum terdaftar di database tersebut. Artinya belum ada inputan yang memasukkan ID obat 4. Nah, apabila kita mencoba menambahkan stok obat dan ID obat yang kita inginkan tersebut sudah terdaftar, maka kita tinggal menginputkan jumlah stok yang ingin ditambahkan ke dalam obat tersebut. Nah, kemudian setelah berhasil, program akan memberitahu kita bahwa stok obat Anastan. Nah, Anastan di sini merupakan nama obat dari ID obat 3. Nah, stok obat Anastan ini telah diperbarui. Sama halnya dengan menu 2 yang tadi yang tambah stok obat. Nah, apabila kita memilih menu 3 yaitu kurangi stok obat, kita juga sama diminta untuk menginputkan ID obat dan menginputkan stok obat baru yang ingin dikurangi. Jumlah pengurangannya itu berapa. Nah, lalu stok obat saat ini akan dikurangi dengan stok obat yang baru saja kita inputkan. Lalu setelah berhasil, program akan memberitahu kita bahwa stok obat tersebut telah diperbarui. Di sini saya akan menjelaskan 2 fungsi yaitu search obat dan view obat, tapi terlebih dahulu saya akan menjelaskan view obat. View obat di sini memiliki satu parameter yaitu all or one. Nah, apabila parameter tersebut adalah all, artinya kita ingin menampilkan semua obat yang terdaftar di dalam database. Tapi apabila parameter tersebut adalah one, artinya kita hanya ingin menampilkan satu ID obat spesifik beserta keterangannya, seperti nama obatnya, stok obat, harga jual, dan harga beli juga. Nah, kemudian setelah kita mengetahui apakah kita ingin menampilkan all atau one, itu program akan membuat tabel menggunakan import yang tadi yang modul pretty tabel. Nah, di sini kita akan menampilkan semua record dalam tabel obat di sini dengan cantik, artinya dengan rapi. Jadi, per baris itu merupakan obat dengan keterangannya masing-masing. Nah, tapi karena di search obat yang sebelumnya itu adalah view obat dengan parameter one, artinya di sini kita melakukan hal yang sama yaitu menampilkan tabel keterangan obat, tapi hanya untuk satu spesifik ID obat saja. Ini contohnya apabila kita memilih menu 4 yaitu tampilkan stok obat, artinya kita memanggil fungsi view obat dengan parameter all. Di sini kita akan menampilkan semua obat beserta keterangan-keterangannya seperti nama, stok, harga beli, dan harga jual dengan masing-masing per record untuk satu baris. Dan di sini ditambahkan dengan rapi menggunakan modul pretty table yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Di sini kita memiliki 3 record yaitu Sunmol, Paracetamol, dan Anastasan dengan masing-masing stok, harga beli, dan harga jual yang berbeda-beda sesuai dengan yang sebelumnya kita inputkan pada menu 1. Lalu apabila kita memilih menu 5 di gambar yang kedua sebelah kanan, nah ini artinya kita ingin mencari obat. Di sini apabila kita menginputkan ID obat 2, yaitu kita akan menampilkan hanya satu record pada tabel obat di sini, hanya untuk ID 2, yaitu ternyata bernama Paracetamol dengan stok 35, harga belinya 15.000 dengan harga jual 19.995. Nah, di bagian fungsi creatable ini, kode ini memanggil fungsi creatable yang mungkin bertanggung jawab untuk membuat tabel database yang diperlukan untuk menyimpan data stok obat. Fungsi ini kemungkinan membuat tabel jika belum ada. Menu utamanya ada loop while true. Aplikasi ini menggunakan loop while true untuk menampilkan menu utama secara berulang sampai pengguna memilih untuk keluar di dalam loop ini. Nah, menampilkan menu. Menggunakan print untuk menampilkan daftar pilihan menu yang tersedia. Nah, yang kedua ada pilihan menu. Menggunakan input untuk meminta pengguna memasukkan pilihan mereka. Jadi ada 6 pilihan di sini ya.
ada pemilihan dan eksekusi. Jika pilihan Anda 1, aplikasi akan memanggil fungsi read obat yang mungkin digunakan untuk memasukkan data obat baru. Jika pilihannya adalah 2, aplikasi akan memanggil fungsi update obat untuk menambah stok obat. Nah, jika pilihannya adalah 3, aplikasi akan memanggil fungsi update obat untuk mengurangi stok obat. Jika pilihannya adalah 4, aplikasi akan memanggil fungsi view obat untuk menampilkan semua stok obat. Nah, selanjutnya, jika pilihannya adalah 5, aplikasi akan memanggil fungsi search obat untuk mencari obat berdasarkan kriteria tertentu. Nah, jika pilihannya adalah 6, aplikasi akan menampilkan pesan terima kasih menutup koneksi ke database. Dan keluar dari loop jika pilihan tidak valid, aplikasi akan menampilkan pesan error, deskripsi, menu, dan fungsi input obat baru. Nah, di slide selanjutnya ada keterangan outputnya ya. Nah, sekarang kita udah ke fungsi creatable di bagian outputnya. Nah, bisa kalian lihat di menu manajemen stok obat ada 6 pilihan. Jika kalian pilih yang pertama, maka aplikasi akan memanggil fungsi read obat. Nah, jika pilih yang kedua, aplikasi akan memanggil fungsi update obat. Yang ketiga, aplikasi akan memanggil fungsi update obat untuk mengurangi stok obat. Nah, jika memilih yang keempat, aplikasi akan memanggil fungsi view obat untuk menampilkan semua stok obat yang ada. Kalau misalnya kita pilih 5, aplikasi akan memanggil fungsi search obat untuk mencari obat berdasarkan kriteria tertentu. Nah, kalau ke-6, aplikasi ini akan menampilkan pesan terima kasih menutup koneksi ke database dan keluar dari loop pilihan. Tapi jika kita memasukkan angka yang tidak valid, maka aplikasi akan menampilkan pesan error. Di halaman selanjutnya kita punya tampilan UI yang kita buat dari Figma ya. Di bagian pertama kita punya login page. Di situ kita bisa masukkan username kita, password kita. Kalau misalnya kita lupa sandi, bisa kita pencet dan nanti bisa diarahkan ke yang selanjutnya. Atau kita bisa login menggunakan Google, Facebook. Dan selanjutnya kita ada homepage. Di homepage kita mempunyai buat janji ketemu, chat dokter, pemeriksaan lab, informasi rumah sakit, stok obat, dan monitor kesehatan. Dan juga ada informasi kesehatan terbaru. Nah, di bawahnya kita bisa memilih search, homepage, semua notifikasi dan profile ya. Selanjutnya stok obat, page stok obat. Kita bisa ngelihat nih di sini bisa ngelihat ada berapa jenis obat, ada berapa obat yang udah mau habis, dan obat yang paling sering digunakan pada saat itu. Nah, ada juga kategori-kategori untuk yang sakit-sakitnya, ada pereda nyeri, antibiotik, dan antivirus. Nah, selanjutnya ada juga grafik penggunaan bulanan. Nah, selanjutnya ada bagian kategori. Bagian kategori ada kita bisa lihat ya di sini bisa memilih sesuai kategori penyakit apa gitu. Selanjutnya ada frame obat. Frame obat tuh kayak jenis-jenis obatnya. Antibiotik misalnya itu ada jenis-jenis obatnya. Di sana kita bisa update berapa jumlah obatnya yang kita mau, seperti itu kurang lebih.